Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, Bapak Swasti Prabda. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Mohon izin, kita akan menjelaskan mengenai perencanaan Bapak akan membuat rumah adat Bali secara keseluruhan. Terlebih dahulu letak geografis rumah Bapak nanti sesuai dengan yang kita tunjukkan di layar. Nah, jadi sesuai dengan tanda kompas juga niki U niki artinya utara ya. Nah, jadi ini utara, ini selatan, ini timur, dan ini barat. Jadi jalan ini melintang dari selatan ke utara atau sebaliknya ya. Nah, kemudian di jalan utama niki masuk ke timur untuk menjangkau rumah Bapak. Nah, ini rumah Bapak nah, bisa dibayangkan Nah, jadi sesuai dengan perencanaan di sebelah daun-daun ini nanti ada rumah utama lantai 2 ya, di bawahnya Los Grasso mobil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentu ada pintu masuk angkul-angkul terpisah ya, ini Grasso dan ini angkul-angkul seperti itu. Nah, kemudian ini ada jineng atau tumpek ya, yang awalnya posisi di sini di Balai Dajo niki akan dipindah ke sini seperti itu. Nah, kemudian di sini dangin-danginnya ada Balai Saka Ulu, di mana di Balai Saka Ulu ini ada rumah sudah berdiri yang rencananya akan dibongkar seperti itu. Nah, untuk merajaan sudah jadi merajaannya segini ukurannya Nah, barangkali akan dirombak ini temboknya tanpa tembok jadinya. Nah, jadi lebih welcome kelihatan. Nah, ini secara keseluruhan mengenai tata ruang atau tata letak bangunan yang ada di pekarangan rumah Bapak ya. Oke, Bapak akan dicangklus satu persatu karena niki yang akan mereview tentang Balai Dajo dan Bandung Nah, niki jadi rumah utama akan dicangklus ya. Akan tutup untuk memudahkan penjelasan ya. Karena niki filenya agak berat, rumah utama akan tutup. Nah, kemudian merajan juga tutup. Jinang, malah jinangnya niki atau angkul-angkul sudah lebih dahulu. Angkul-angkul tutup ya, tinggal jinangnya. Nah, ini gelebak jinang yang awalnya posisinya di sini. Oke, tidak akan tutup. Jinang. Nah, niki jinang tinggal Balai Saka Ulu. Nah, jadi Balai Saka Ulu ini, di tempat Balai Saka Ulu ini kan ada rumah ya, rumah yang lama akan dibongkar, tentunya akan dibangun Balai Saka Ulu di sini. Oke, tiang tutup juga Balai Saka Ulu. Nah, ini tinggal sekarang apa ya, rumah Balai Dajo Meden Bandung. Secara keseluruhan seperti ini view bentuk atau fasad Balai Meden Bandung Bapak. Jadi konsepnya ini adalah membanjah seperti ini Oke, ini dapat barat ya, sementara ini dapat selatan. Sementara untuk di belakang ada space ya, agar cacapan ini tidak jatuh ke tetangga habis dia. Kalau yang tampilkan tembok penyengkernya tembok penyengker. Nah, seperti ini nanti tidak lewat dari cacapan seperti ini. Tapi di sini ada space. Boleh sih mepet ini, sebenarnya ini mepet boleh. Cuman konsekuensinya kita harus membuat tak di sini, talang. Nah, seperti itu. Nah, biar bangunnya kelihatan utuh semuanya ya, jadi kita space kan di sini. Itu mengenai tata letak ya. Oke, Bapak akan yang close lagi temboknya. Nah, jadi kita akan menjelaskan tentang struktur terlebih dahulu. Nah, jadi tampilan bangunan seperti ini tentu proses pembuatannya itu ada ada mekanisme dan ada standar-standar yang memang harus dilalui seperti itu. Salah satu struktur Oke, tidak akan close niki atapnya terlebih dahulu. Atap yang close, kemudian style Bali yang niki Nah, niki aksesoris style Bali akan yang close juga. Nah, seperti ini tinggal sako dan tembok ya. Oke, sakonya akan yang tutup. Dindingnya juga akan yang tutup. Dinding mana dinding akan yang tutup dinding. Kemudian
Nah, di sini ada properti niki. Nah, bed ya. Meja rias, toilet ini yang tutup juga. Ini properti. Kemudian lantainya niki yang tutup juga. Nah, jadi itu kelihatan pondasinya. Sebelum pondasi ini tentu ada struktur pondasi yang tutup. Nah, awalnya seperti ini. Nah, jadi pertama-tama sesuai dengan arahan Bapak ya mengenai ukuran rumah yang 8 kali 6 ya, 8-nya di sini nggih. 8-nya kajak lot, sementara 6-nya kenging kau. Inilah dia posisinya nggih. Kalau dia yang tanah niki nggih. Nah, ini kalau dia yang tanah inilah nanti proses pembongkarannya. Oke, tidak akan tanah warna saja nggih biar lebih jelas. Jadi yang pakai warna abu saja nggih. Nah, seperti ini. Nah, inilah posisinya nanti untuk apa ya di existing ketika kita boplang. Nah, seperti itu. Nah, tentu pertama struktur yang akan dipasang ya. Nah, seperti ini strukturnya. Ini pembesian ya. Pembesian. Jadi kolom ini cukup 15 kali 15, kolom praktis namanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau titik yang buka atau tutup sekarang existing niki kan anggap halaman existingnya seperti ini. Kalau titik yang tutup existing seperti apa? Apakah cukup di atas tanah saja kita membuat struktur? Tentu tidak. Di sini ada yang kita sebut struktur di bawah tanah yang tidak terlihat seperti ini. Kita akan pasang boplang, kemudian kita bongkar, kita pasang struktur. Strukturnya sama seperti lantai 2, cuman lebih kecil. Nah, seperti ini adalah beton, Ini adalah beton. Kemudian pertama kita membuat tapak namanya ya, atau pot plate. Nah, kemudian yang ini disebut pedestal. Nah, seperti itu. Nah, ini pedestal, kemudian ini pedestal, ini juga pedestal. Pokoknya di bawah slope niki disebut pedestal, dan ini disebut pot plate ya. Nah, seperti itu yang kita pasang terlebih dahulu, kita cor, kemudian baru kita ring pasang niki. Nempel dan ke slope. Nah, seperti itu. Sebelum pasang slope tentu kita akan pasang pondasi terlebih dahulu. Oke, seperti apa pondasinya? Jadi pertama kita menggali, yang ulangi, menggali, kita buat pembesian. Nah, pembesian itu tentu muncul di gambar kerja nanti berapa ukurannya, Oke, kita akan kasih ukuran sekarang. Kalau pot plate-nya niki 65 kali 65 Nah, pas segi dia. 65 kali 65 dengan tebal 15 cm cukup. Nah, niki yang kali 15 cukup. Kalau lantai 2 itu kan 20. Jadi lebarnya ini 1 meter untuk lantai 2. Nah, ini untuk lantai 1 bebannya tidak terlalu berat, cukup di 65 saja seperti itu. Oke, setelah niki terpasang ya. Semua terpasang 1 2 3 4 5 6 7 8. Semua terpasang. Oke, baru kita pasangin pondasi pondasinya standar konstruksinya itu adalah memakai batu kali. Nah, seperti ini pondasinya. Nah, ini kan di bawah tanah nih. Nah, seperti itu. Oke, akan kita tampilkan sekarang existingnya tanahnya. Nah, ini di bawah tanah Nah, seperti itu. Jadi kita yang ulangi strukturnya, pondasinya di muka. Nah, seperti ini kalau dia udah diuruk ya. Oke, ini kan singkat cerita dibongkar, kemudian dipasang pondasi di bawah tanah. Oke, sekarang kelihatan existing seperti ini. Kita lanjutkan pasang pondasi lagi. Jadinya seperti ini. Nah, pasang pondasi lagi. Jadi ini slope ini tertutup oleh pondasi, di samping-sampingnya boleh pondasi. Nah, seperti ini mengkap istilahnya, tapi tetap ada. Kemudian baru dilanjutkan nanti dengan kolom yang naik di sini. Setelah kolom ini naik, ini disebut kolom, kemudian ini disebut ring atau balok ya. Kita akan tampilkan sekarang dindingnya. Dinding. Oke, mana dindingnya? Niki dinding. Nah, seperti ini setelah pondasi terpasang, dinding ya. Atau barangkali bisa diuruk langsung pasang lantai, no problem ya. Seperti ini lantainya nanti. Jadi tentu di sini untuk pemasangan lantainya atau pengurukannya sudah kita sket di mana toiletnya ini untuk toilet ya.
Oke, sekarang dinding kita pasang kembali. Nah, seperti ini dindingnya. Boleh dipasang dinding terlebih dahulu nggih. Nah, oke. Nah, ini ada toilet. Nah, seperti ini. Ini kita bersihkan lantai setelah melalui proses pengurukan. Seperti itu. Setelah urut pasang lantai. Nah, kemudian setelah pasang lantai, kita pasang yang di depannya niki sake ya. Kita sebut saja sake. Nah, seperti ini sakonya. Di sini 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 di depan 4. Nah, kemudian untuk lebar teras niki, lebar teras ya. Jadi dari sini nggih, nah, full dia terasnya niki. Lumayan 2,21 m nggih. Yang di depan niki 150, lumayan lebar juga ya. Kalau kita membuat rumah ukurannya 8 x 6 seperti ini ya. Kesini 8-nya. Oke, kita tes, nanti dites setelah terpasang steel balinya nih. Niki kan masih di dalam ya. Nah, seperti ini tampilannya kalau belum ditempel steel bali seperti ini. Oke, kita akan memperlihatkan di dalam sekarang. Di dalam tentu ada toilet. Nah, niki toiletnya nih. Nah, toilet ada shower, ada kloset duduk, ada wastafel. Itu standarnya. Seperti ke keluarnya toilet ini, pintunya itu adalah klon ya. Kemudian di depannya ini ada pintu keluar seperti ini, keluar kauh. Nah, seperti itu. Nah, mengenai pencahayaan sudah sangat cukup. Dari timur ada jendela ya. Kemudian ke barat juga ada jendela. Jadi galang terang ya. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita isi sekarang bed ini seperti apa tampilannya? Nah, niki propertinya bed. Oke, ini bed ya. Ini bisa diisi meja apa ya, lampu tidur di sini ya. Nah, seperti itu. Lampu tidur, kemudian ada rias ya. Ada almari pakaian seperti itu. Nah, itu untuk isiannya di dalam. Nah, sekarang dia akan tampilkan steel balinya. Jadi steel bali tidak tampilkan struktur tidak hidden ya. Steel bali. Nah, niki kita tempel sekarang dengan steel bali. Bata merah favoritnya Bapak nggih. Bata merah expose boleh ya. Nah, niki. Nah, seperti itu. Nah, mengenai bersihnya sekarang. Bersihnya nggih, bersih berapa Bapak dapat teras di depan. Untuk yang di atasan nggih. Yang niki maksudnya, yang di atas niki. Terasnya niki bersihnya dapatnya coba diukur 2,12 meter. Nah, niki semakin di zoom semakin saru ya, 2,12 meter setelah terpasang steel bali nggih. Nah, kalau untuk teras yang di depan karena ada pelebaran, untuk teras yang di depan dapatnya 150 tetap nggih, 150. Nah, seperti itu. Jadi lumayan lebar nih, lumayan lebar bagi dia. Kalau misalnya kita merausan di sini acara keluarga istilahnya parikrama wiwaho katakanlah, ini sudah bisa di sini, sudah sangat cukup seperti ini. Sudah sangat cukup lebar seperti ini. Nah, kemudian untuk tembok steel bali, nah di sini pakai setengah badan, pakai setengah badan. Jadi agar terpantau lebih welcome terlihat ya. Nah, untuk ini boleh juga setengah badan karena di sini akses merajannya ini tanpa tembok, jadi terpantau. Cuman konsekuensinya nanti jadi kalau kita misalnya naruh TV di sini, TV katakanlah ya, TV table ya, jadi tidak tampias seperti itu. Ini bisa dikasih setengah badan, bisa juga tutup seperti ini. Sebaiknya ditutup seperti ini biar lebih privasi ya. Jadi aman kita duduk di sini. Nah, seperti itu. Nah, oke, kemudian titik yang lanjut pasang atap. Nah, ini konsep atapnya. Nah, jadi tidak terlalu tinggi tampiasnya, cukup di depan saja untuk apa ya, banyaknya tidak usah keliling, tidak memungkinkan. Nah, seperti ini tampilnya nanti secara keseluruhan. Ini tampilan dari barat. Ini
sini tampil dari selatan, ini tampil dari timur, berbeda antara timur dan barat nggih. Nah, niki. Kemudian di belakang ada akses tetap. Kemudian dari barat ada pintu keluar, akses pintas nggih. Nah, seperti itu tampilan untuk Balai Dajo Meden Bandung Banjah. Nah, seperti itu ya tampilannya. Oke, sekarang kalau ditang sinkronkan dengan Merajan sekarang. Tampilkan Merajan nggih. Nah, jadi ideal ukurannya ini nggih, iki Merajan. Ini kan waktu Titiang datang ke rumah itu ukurannya pas sesuai dengan Merajan yang ada. Cuman Titiang tidak sengker. Nah, kalau Titiang tampilkan sengkernya, temboknya seperti ini, persis dia seperti ini temboknya. Nah, seperti ini. Anggap saja kita tembok nggih, anggap saja kita tembok seperti ini, mau ditembok mau tidak. Kalau itu dijebol kasihan juga gitu loh maksudnya. Nah, begitu nggih. Jadi ini sudah ukuran sebenarnya. Kemudian di sini ada Surya Natah atau Padmo, apapun sebutnya itu, di sini dangin-dangin nggih, majeng kauh seperti itu. Oke, sekarang untuk posisi Tugu Karang ini kan Tugu Karang di sini. Ini sudah benar posisinya. Yang awalnya posisinya di sini kalau nggak salah. Di sini posisinya di muka Jineng ini kan di Natah pas. Sekarang kita mundurkan, kita posisikan di sini. Jadi ideal ya. Proporsinya antara Tugu Karang, Balai Dajo dan Merajan ini pas proporsinya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut sandingkan juga dengan Balai Dauh rumah utama yang lantai 2. Nah, niki yang lantai 2 kan begini. Sesuai dengan sket nggih. Mobil niki terfokus di bawah. Dan kadang juga bisa akan turun ke halaman ini karena ini sudah yang buat landai seperti itu. Nah, seperti ini lantainya di bawah nggih. Nah, untuk di sini ada kitchen. Nah, di sini ada kitchen nanti. Peruntukan kitchen nggih. Nah, kemudian di dauh kitchen ini ada toilet eksternal sini nggih. Kemudian akses naik. Oke, akses naik ke lantai 2 seperti itu. Nah, jadi dulu pernah yang jelaskan mengenai rumah utama ya, seperti itu. Itu sesuai dengan arahan Bapak tata ruang rumah utama. Sebenarnya sih sampun rampung dalam bidang itu nggih. Nah, cuman karena apa ya? Nah, ini untuk rumah utama ini fokus di barat ininya apa? Aksesnya nggih. Nah, privasi banget dikit. Privasi banget. Nah, di sini ada jendela-jendela agak kekunan. Nah, seperti ini kekunannya nih. Nah, jadi Bapak menginginkan yang privasi banget di atas. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sekarang kita sandingkan, nah di sini kan dengan rumah utama, perbandingannya ya Tugu Karang, Balai Dauh, Balai Dajo dan juga Merajan ini kalau kita sandingkan sudah ideal. Sebenarnya menurut Titiang sudah ideal posisinya. Oke. Oke, sekarang kita akan sandingkan dengan Balai Sakaulu yang di sini. Kita sebut saja Balai Sakaulu nih. Oke, inilah Balai Sakaulu nanti. Nah, ini Balai Sakaulu yang ulang. Ini Balai Sakaulu. Oke. Nah, jadi posisi Balai Sakaulu ini kalau kita sandingkan dengan Merajan ini sudah melalui proses pengukuran ya. Proses pengukuran kalau nggak salah jatuh di dulu. Nanti di gambar kerja muncul. Oke. Muncul gambar kerja. Oke, Balai Sakaulu ini cukup kita tembok setengah saja. Ini nggih, di sini saja. Di sini kita kosongkan. Kenapa kita kosongkan? Nah, setelah nanti ada apa ya Jineng itu kita pindah. Jineng yang awalnya posisinya di sini ini, yang ada tangan itu, kita posisikan di sini. Oke, Jineng. Nah, niki Jineng ya. Nah, tempat bersantai nggih. Jadi kalau kita sinkronkan sekarang dengan Balai Sakaulu niki, nah Balai Sakaulu ya. Jadi memang sebaiknya terbuka welcome. Tidak ada tembok di sini. Kalau kita tembok los misalnya penuh di temboknya. Jadi akses ke sini ini seperti membelakangi jadinya. Nah, seperti itu. Kalau tanpa tembok seperti ini ya jadi menyamo gitu istilahnya. Aksesnya terbuka penuh. Kita
kita bisa nanti di sini ngobrol di sini ya. Di sini juga kita bisa berinteraksi. Itu yang kita maksudkan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini tidak usah membuat toilet eksternal karena sudah toiletnya itu di sini. Oke, sudah kita pindahkan kemarin di sini. Awalnya di sini maunya, mungkin pertimbangan karena di luar. Nah, seperti itu. Inilah tata letak bangun secara keseluruhan. Oke, sekarang yang lanjut di sini kan sudah ada space untuk tembok ya, tembok dengan kulangkul. Oke, Tityang akan perlihatkan sekarang angkul-angkul. Nah, ini dia angkul-angkulnya, jadi secara keseluruhan seperti ini bangunannya. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah angkul-angkul ini pintu masuknya ini sudah sesuai ya? Sudah sesuai dengan perhitungan Bali atau Kusala-Kusali. Akan Tityang tampilkan sekarang juknis ya, petunjuk teknis sesuai dengan yang pakem Bali. Sudah ternyata sudah ini juknisnya. Ini yang merah ini tentu tidak disarankan yang hijau dan kuning ini boleh. Seperti itu. Auranya bagus. Jadi posisi angkul-angkul ini sudah sesuai kalau kita sinkronkan dengan keseluruhan bangunan. Jadi ini tepat, posisi ini tepat di sini. Itu yang kita maksudkan ya Bapak ya. Tentu bisa digeser-geser sedikit, tapi menurut Tityang ini sampun oke lah, maksimal seperti itu ya Bapak. Bisa Tityang jelaskan mengenai perencanaan Bapak akan membangun rumah secara keseluruhan. Semoga saja penjelasan Tityang ini bermanfaat bisa dipahami tentunya. Nah, jadi bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, silakan japri yang siap menjelaskan. Jadi sesuai dengan kamar kerja yang Tityang kirim, jika Tityang siap mengedukasi tukang bagian-bagian mana yang tidak mengerti karena Tityang memang memahami dari nol cara masang fondasi, cara ngulat besi, ukurannya, cara ngukirnya seperti itu, berapa ukuran sakonya, walaupun sudah muncul di gambar kerja. Jadi pengaplikasinya barangkali ada yang tidak dipahami, yang siap memberikan edukasi. Pokoknya dari nol sampai selesai yang bisa memberikan edukasi cara pengaplikasiannya, cara pemasangannya, bahkan yang bisa memberikan contoh di lapangan, termasuk stil Balinya yang bisa menggosok langsung. Nah, seperti itu. Baik Bapak, ampurayang atas keterbatasan Tityang. Semoga saja video Diki bermanfaat bagi Bapak ya, tentunya dengan harapan agar pengaplikasiannya bisa paling tidak mendekati dengan apa yang kita sepakati di awal seperti itu atau kita rencanakan dari awal. Tityang sinap dengan Brahma Sakti Bapak. Om Sakti 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 Om.